capek. Nah, itulah mulai direkam. Assalamualaikum. Kita mulai, Ajal? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berserah diri kepada Allah pada malam hari ini, kita berkumpul di ruangan Zoom. Ruangan Zoomiah ini mudah-mudahan pertemuan kita walaupun bukan di ruangan langsung berhadapan, namun tidak mengurangi rasa silaturahmi kita pada malam hari ini kepada Allah. Kita bersyukur mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita mohon kepada Allah. Semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Ketua IKPS Ikatan Keluarga Peninjauan Solok Pusat, Bapak Dr. Zal Zulifa MPD. Kemudian yang kita hormati Penasehat IKPS Pusat, Pak Nasrul Aziz. Yang kita hormati Pak Sekjen IKPS, Pak Sukwan Hanafi. Tadi ada ya? Oh, iya. Keluar. Dan mungkin yang saya hormati teman-teman sekalian semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat pada kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah SWT pada malam hari ini. Baik, tidak berkepanjang kalam, susunan agenda kita, acara rapat kita pada malam hari ini, seperti yang sudah ada di WA Group atau di undangan, itu di sana ada beberapa agenda. Namun demikian kita akan mulai acara kita terlebih dahulu dengan sama-sama mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tertibnya acara malam hari ini, mohon rekan-rekan sekalian, mohon kameranya dibuka sebagai SOP kita dalam berzoomiah, lakukan rapat melalui Zoom meeting. Jadi kita diharapkan untuk membuka kamera. Marilah kita awali pertemuan malam hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh adinda kita, yaitu Adinda Eri Fadli. Kepada Eri Fadli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may tazim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun wa tasimu
lillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum afalan lafa bainakul falan fabaina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ijwan wa kuntum ala safahuf ratim minan nari fa'an qazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi murun wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eri yang sudah membacakan ayat Ali Imran. Ya, walaupun mungkin tadi surah Ali Imrannya yang dibaca mungkin lebih awal ya. Harusnya tadi dibaca di 102 sampai 104. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti mungkin tetap semangat baca Al-Quran, memperbaiki makhrajnya nanti mungkin ya kita belajar nanti lambe-lambe ya Ria. Nah, Ya, Pak. dan bermanfaat untuk kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya sebelum kita masuk ke acara berikut, poin-poinnya sebenarnya acara kita itu kan adalah konsolidasi ya, lebih ke konsolidasi. Namun sebelum masuk ke sana, kita akan dengarkan dulu mungkin ada ya sebelum kita masuk ke acara rapat, kita dengarkan seperti kebiasaan di Muhammadiyah itu setelah mengaji biasanya ada lagu Indonesia Raya dan selalu ada lagu Mars Muhammadiyah. Tapi karena lagu Mars Muhammadiyah mungkin belum hafal, jadi mungkin nanti belakangan kita nanti semua apa. Sekarang kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang ini sebagai komitmen kita sebagai bernegara ya. Untuk itu kita persilakan kepada Kakanda Dr. Zalzulifa untuk men-share lagu Indonesia Raya dan kita mengikuti bersama-sama dengan khusyuk ya nyanyinya. Borek dah talok aja dah. Bukan. Nggak bisa dah. Sinyal kali ya? Ya sinyal mungkin atau mungkin kita nyanyi apa aja ya, manual aja ya. Kita. Nah, manualnya kita sama-sama. Ya. Indonesia tanah airku,
Tanah Tanah tumpah darahku. di sanalah Aku berdiri Berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan bangsa tanah tanah air. airku. Marilah Kita bersatu, Indonesia Indonesia bersatu. bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. merdeka, 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 tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Dari Cal. Ya, baik. Ya, cukup. Ya, baik. Teman-teman sekalian, itu tadi lagu Indonesia Raya. Mungkin kita belum bisa menghayati. Di stop dulu aja. Dan ini adalah kebiasaan kita dimatiin dulu aja. Stop dulu. Oke, ya itu tadi lagu Indonesia Raya seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kita sebagai sebuah organisasi besar itu kita bukanlah berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi di samping kita menghayati Al-Quran sebagai kitab suci, kita juga negara bangsa Indonesia adalah harga yang mesti kita pertahankan karena ini adalah komitmen kita berbangsa dan bernegara ya dari tokoh-tokoh kita terdahulu. Nah itu mungkin komentar. Namun untuk nyanyinya barangkali tadi mungkin kita kurang maksimal. Mungkin di lain waktu kita nanti akan coba. Kalau bisa Rachel mungkin untuk lagu Indonesia Raya nanti kita bisa saja dimainkan dengan alat yang sederhana. Mungkin gitar barangkali kan teman-teman adik-adik kita ini banyak yang bisa gitar. Boleh nanti kita nyanyi bersama-sama. Tapi tetap dengan khusyuk gitu ya. Jadi tidak sambil main-main. Jadi seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, ini Pak penasihat kita sudah ada ini, Pak Nasrul. Mari kita dengarkan sejenak, mungkin ada pesan, mungkin juga ada informasi yang akan disampaikan oleh penasihat IKPS dan sekaligus dan juga penasihat PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah Paninjauan yang baru terbentuk, mungkin disampaikan kepada kita. Mungkin ada sedikit oleh-oleh barangkali. Untuk itu kita persilakan kepada beliau Bapak Dr. Zal Zulfa. Silakan. Bang Nas dulu. Ya terserah berdua bagi aja 5 menit jangan lama-lama. Ya, keren. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Ranting, Saudara Mulyadi dan juga Bang Nas selaku Ketua Koperasi Payung Sejahtera, juga bidang Kesra dan Ekonomi di IKPS, dan Sukun Hanafi selaku Sekretaris IKPS Pusat yang sekarang bermukim di kampung, dan juga pada pengurus ranting lainnya ya. Ini ada Anto, ada Putra, ada siapa nih? Ada Putra, ada Zulhendra ya. Ada Zulhendra, ada Marvis, Ahmad Ibrani, Aulia ya. Jadi hari ini mungkin saya termasuk orang yang
gembira dan senang karena bagaimanapun juga bagi saya terbentuknya ranting Muhammadiyah Nagari Peninjauan menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa berbuat lebih banyak di kampung halaman, terutama untuk para perantau kali ya. Jadi saya kebetulan selaku Ketua IKPS, Ikatan Keluarga Pensiun Saiyo, dan dimandatkan oleh masyarakat memimpin organisasi IKPS ini untuk satu periode ini, berharap bisa banyak yang kita perbuat gitu ya. Tentu kami di rantau dalam konteks ingin membangun kampung terbatas waktu, tenaga dan pikiran ya. Karena kami banyak menghabiskan waktu di rantau. Untuk itu dengan terbentuknya ranting ini menjadi media atau salah satu jejaring yang bisa kita gerakkan bersama-sama. Nah kebetulan juga Ambo di Banten sekarang menjadi ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Di mana tahun 2003 bergabung di Muhammadiyah ya. Walaupun semangatnya kalau orang peninjauan udah Muhammadiyah katanya. Tapi Mas waktu itu tinggal di perumahan di Banten, ya kita membangun sekolah SD SMP. Nah terus 2007 Ambo diminta jadi ketua gerakan kepanduan. Ketua gerakan kepanduan di Waton. Alhamdulillah juga pada tahun 2007 kita membangun sekolah di Baduy ya, untuk kampung sekarang sudah berkembang menjadi kampung Malaf ya. Nah, tahun 2006 balik Ambo jadi ketua Majelis Pemuda Masyarakat sampai kini. Nah, selain aktif di Muhammadiyah secara organisasi, Ambo kebetulan dekan di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif. Artinya sebagai profesi Ambo di pegawai negeri, dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif, dan juga kebetulan mengabdi Muhammadiyah selaku dekan, dan aktif di organisasi Muhammadiyah di ortom baik itu kepanduan maupun majelis. Setidaknya mungkin yang bisa menjadikan ke kampung bukan haroto ya. Kalau pegawai negeri mau di kampung di Rano Samo sokinya, olah joleh para gaji di rantau jadi kampung kan. Tapi mungkin bersama kita membangun jejaring, insya Allah yang baik bisa jadi ringan, yang jauh bisa ketulakekan. Memang kalau dari agenda yang kita rencanakan bersama-sama membangun pesantren Islamic Boarding School, terkesan sesuatu yang impossible, yang nggak mungkin. Yang tidak mungkin. Yang pertama jumlah masyarakat pemakai, berapa jumlah potensi siswa yang ada di situ kan pertama. Berapa jumlah penduduk, berapa jumlah sekolah SD, SMP. Belum lagi kemanfaatan sekolah yang kita bangun. Tapi berkaca Jambo waktu bangun sekolah di Baduy dulu, sama pertanyaan itu yang disampaikan oleh beliau Sekjen Dikbud yang orang Banten juga asli bertanya. Berapa lama sekolah akan berguna? Tapi insya Allah namanya dunia pendidikan tidak akan pernah kering ya, tidak akan berhenti. Nah mudah-mudahan Mul nanti selaku ketua ranting yang kebetulan sedang menempuh pendidikan S2 di UNP bisa mengembangkan konsep-konsep pemikiran bagaimana memberdayakan teman-teman di kampung, bagaimana membangun kampung, karena membangun itu tidak identik dengan menyumbang uang semata gitu ya. Bahkan pemikiran, ide, gagasan itu lebih berharga ketimbang hanya uang. Nah, saya yakin satu-satunya bisa meningkatkan harkat dan martabat kita orang kampung dimanapun kepada doa, pendidikan. Jadi kalau haroto yang kita bawa dari kampung, sabarlah kan. Tapi kalau pendidikan ilmu yang kita miliki, begitu kawan-kawan merantau, insya Allah tidak akan telantar. Mana mudah-mudahan dengan semangat yang sudah diberikan Pak Wali Negeri juga sudah mewakafkan tanah ke kami selaku Ketua IKPS, menghibahkan satunya Ketua IKPS dari hasil rape pengurus di pusat, IKPS pusat, tampaknya untuk IKPS membangun sebuah pesantren itu terlalu berat. Nah, IKPS sudah konsentrasi dengan ladang nilamnya ya,
sebanyak 3,5 hektar. Untuk itu kepada ranting kami mandatkan tanah yang 5 hektar itu nanti akan kami buat surat selaku ketua KPS ke Pak Wali ataupun ketua KAN supaya surat tanah itu langsung saja dimandatkan ke ranting dengan sifatnya wakaf. Nah, kita sudah sepakat di pusat. Nah, sekarang sudah lagi sedang disusun. Nah, mudah-mudahan di rapat perdana pengurus ranting Muhammadiyah Nagari Peninjauan pada malam ini bisa kita rumuskan setidaknya kepanitiaannya atau mungkin rencana-rencana aksi lainnya yang akan bisa kita rumuskan. Secara gambar, Ambo selesai dibuatnya. Insya Allah, alhamdulillah juga ada yang mewakafkan diri, mewakafkan pemikiran, arsitek, Ambo tidak bayi, ya, gambar RAB lengkap. Nah, mungkin dalam 1-2 bulan ini proposal itu akan Ambo antarkan ke kementerian. Tentunya kepada Ambo nanti selaku ketua ranting harus dilengkapi dengan pengurus susunan panitia pembangunan. Sehingga itu nanti akan kita sampaikan ke kementerian. Begitu kita antarkan, ya udah selesai ikhtiar kita. Ikhtiar kita hanya berbuat, kalau kita antarkan tentu ada 2 opsi. Opsi dapet atau tidak dapet. Dan itu. Tapi kalau kita tidak membuat proposal, tidak kita antarkan ke kementerian atau ke berwenang, udah pasti tidak dapet. Tapi kalau kita buat proposal, kita antarkan, insya Allah ada 2 opsi, mungkin dapet atau tidak dapet. Jadi, insya Allah tentu kita mengambil opsi kedua, opsi untuk dapet dan tidak dapet. Nah, mudah-mudahan dengan doa-doa teman-teman semuanya di kampung, dan juga doa orang kampung kesadonya, apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan menggiring atau memandu kita bersama. Sama juga kita membangun sekolah di Baduy tahun 2007, nggak menyangkut. Kini di lahan 5 hektar juga sudah ada perumahan mu'alaf yang kita sebut ya. Bahkan kita bangun sekolah yang semuanya dengan semangat, kekompakan dan bersama kita bisa ada. Nah, mudah-mudahan nanti dalam forum rapat ini bisa dirancang atau disepakati bila pulang ke kampung Jobangnas untuk secara formal mengurus legalitas lahan itu, baik itu legalitas lahan yang dihibahkan untuk ladang ke IKPS maupun tanah 5 hektar ke ranting Muhammadiyah Nagari Peninjauan. Nah, syukur-syukur kalau Abu bisa pulang, Abu pengen pulang, tapi kalau tidak, setidaknya Mul sama Bang Nas bisa mewakili sehingga pulang-pulang akte tanah sudah bisa kita urus di kementerian. Itu mungkin mandat ya, Bo. Nah, mudah-mudahan sebagai Mul sampai ke tadi, Ambo kebetulan dekan juga, kalau ada adik-adik Ambo yang alun ado sampai kuliah, ya, silakan mendaftar di Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, ada 4 prodi pilihan. Kami sedang menggulirkan program beasiswa pemuda penggerak desa wisata. Ada prodi pariwisata, ada prodi periklanan, ada prodi transportasi, ada prodi desain komunikasi visual. Kami sedang merancang kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia. Jadi kalau adik-adik nanti kuliah atas nama utusan kepala desa, satu saat nanti kami akan mengundang kepala desanya ke kampus. Apabila adik-adik sudah kuliah di kampus, di situ nanti akan kita bahas. Mungkin yang bisa diringankan oleh kampus UNTS adalah gratis uang pendaftaran sama 50% DSP, tapi nanti setelah kuliah akan kita bahas yang kepala desa setempat bagaimana bentuk mengatasi biaya kuliah yang rutin. Karena kita tahu setiap desa di Indonesia itu punya dana yang cukup. Kadang-kadang mereka tidak tahu diapakan, banyak digunakan untuk fisik saja kan. Padahal membangun SDM itu perlu ya. Itu nanti perguruan tinggi dengan kepala desa se-Indonesia akan berupaya membangun kerjasama sinergi. Apalagi sekarang pemerintah sedang menggalakkan membangun desa wisata ya. Nah, saya senang tadi Mul sudah mengumumkan ada di kepengurusannya bidang atau Majelis Ekonomi dan Industri Kreatif ya, atau Majelis Pengembangan Desa Wisata, itu bagus. Cocok dengan program yang
adakan oleh negara. Jadi kita apa yang dibuat negara itu kita coba sinergikan sehingga berharap semua langkah kita bisa terlaksana dengan baik. Itu mungkin tidak mau untuk sebagai pembuka ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada MUL selaku Ketua Ranting yang sudah menginisiasi Rapek Malam Miko. Dan akhirul kato, Abu ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit. Kemudian kita minta ke Danas 3 sampai 5 menit, Danas. Silakan. Tadi promosi agak lama ini. Ya. Iya. Terima kasih. Mohon yang kameranya ditutup, kalau bisa dibuka kamera. Nah, biar mendengar para sesepuh penasehat bagi informasi. Silakan, Danas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua IKPS Pusat Bapak Dr. Zal Zulifah, yang saya muliakan Ketua dan Wakil Ketua Muhammadiyah, Ranting Muhammadiyah Peninjauan, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa gabung. Yang saya cintai teman-teman, adik-adik yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, juga Bapak Sukwan Nanapi saya lihat bisa bergabung, tapi mungkin karena sinyalnya kurang begitu mendukung ya setidaknya mudah-mudahan beliau mendengarnya. Bapak-bapak dan adik-adik yang saya cintai, dengan berdirinya Ranting Muhammadiyah Peninjauan ini merupakan langkah maju bagi para pemuda di peninjauan secara umum. Oleh sebab itu pantaslah ya kita berterima kasih ya kepada para penggagas ya, termasuk di sini Pak Sukwan Hanafi ya, sampai ke sulit air mencari yang namanya Pak Muardi itu. Alhamdulillah ketemu dan dapat juga nasi bungkus 1 bungkus ya, alhamdulillah ya. Nah, ini beliau-beliau inilah antara lain Pak Wali Negari dan lain sebagainya yang membidani lahirnya Ranting Muhammadiyah Peninjauan ini. Apa yang kami sangat harapkan? Yang pertama, agar pengurus di peninjauan itu ya mengembangkan, membumikan ya Islam secara kafah sesuai dengan as-sunnah. Karena sampai dengan saat ini masih beragam-beragam caranya manhaj yang digelar ya, yang dilakukan di kampung kita. Nah, mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini mengenal dengan apa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi tidak saja hanya taklid kepada beberapa orang guru, tetapi benar-benar bisa memahami Islam itu hakikat daripada mereka beribadah itu. Jadi kita berharap agar di peninjauan Muhammadiyah bisa melakukan suatu ya pengajian-pengajian rutin yang sifatnya tematik. Entah itu masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, entah itu berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Dan itu gurunya memang harus ya kita carilah guru yang spesialis lah ya. Jadi bukan guru yang sapu jagat. Kalau sapu jagat itu biasanya tablik akbar. Yang banyak di sana itu ketawa-ketawanya, lucu-lucuannya, dan begitu keluar dari tempat tablik akbar itu udah lupa itu. Tadi saya belajar apa? Lupa. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan
tambahan informasi saja bahwa seandainya nanti kita berhasil mendirikan boarding school ya, yang alhamdulillah sebenarnya ibarat orang melangkah, kita udah mulai melangkah. Maka kami berharap karena kita berada di tempat yang memang tidak seperti orang-orang lain, misalnya di mana di sana banyak calon-calon siswanya, tetapi kita memang harus tampil beda. Sekali lagi nih, saya berharap kepada Pak Mul agar merancang suatu sistem di mana siswa-siswa yang selesai dari pendidikan di sana itu tampil sebagai entrepreneur muda. Kita ingat dulu sekolah Syafi'i di Kayu Tanam. Berkat sekolah Syafi'i itu, Ahmad Syafi'i di Kayu Tanam itu, banyaklah orang kita yang mengenal yang mengenal bagaimana caranya membangun suatu bangunan dengan segala hitung-hitungannya. Nah, kita juga begitu hendaknya nanti, begitu mereka keluar, mereka tampil sebagai wirausaha muda, dan insya Allah mudah-mudahan itu akan mengangkat derajat mereka nanti di belakang hari. Jadi itu satu ya. Yang kedua, ini kepada IKPS khususnya Ketua PRM Peninjauan, tanah yang sudah ada sekarang ini segera dibangun jalan dari bawah itu. Segera dibangun jalan. Pak Sukuan saya dengar udah bicara dengan Pak Ketua KAN Indokoti. Kata beliau itu ya paling-paling itu mengerjakannya 2 hari itu pakai traktor. Nah, kalau sudah ada jalan ke sana itu, kalau ada tamu-tamu kita udah enak. Kalau sekarang di Bogodang aja si Alim ke nomor. Jangan ke nomor nanya ke. Nah, jadi oleh sebab itu utamakan buat dulu jalan di situ. Dari koran di Pak Mul kan udah pernah kan ya. Nah, itu begitu apa tuh kan ada data seketek dari situ bisa, dari Seborang bisa. Jadi paling-paling itu 2 hari atau 3 hari kerojo lah. Apa mesin apa itu. Nah, itulah pesan. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa kemarin SK dari cabang Muhammadiyah Kecamatan 10 Kota di atas sudah ada. Namun kita harus buat suatu celebrate sedikit ya, suatu pengangkatan lah ya. Peresmian lah ya. Apa itu peresmian pengurus? Saya mengusulkan nanti diadakan di Masjid Baitul Makmur ya. Kita adakan suatu pengajian di sana, sekaligus kita di sana itu menyampaikan isi dari keputusan-keputusan Ketua Ranting Muhammadiyah Peninjauan mengenai pengurusnya. Jadi kita resmikan di situ pengurusnya. Dengan demikian bisa sedikit agak ramai lah gitu ya. Insya Allah kalau di YouTube tidak terlalu sulit mengundang orang. Begitu saja Bapak Ketua PRM Peninjauan, mudah-mudahan sukses, begitu juga dengan wakilnya yang berkiprah ya, berkubang di kampung kita ini dalam hal berdakwah ini, mudah-mudahan Allah selalu membimbingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak Nas sudah bicara 5 menit setengah. Ya, lebih setengah menit. Baik, tadi sudah disampaikan tentang harapan maupun titipan nasihat dan segala macam. Kita langsung ke inti rapat kita pada malam hari ini. Yaitunya yang pertama itu adalah konsolidasi organisasi. Nah, ini mungkin saya langsung sampaikan saja. Ini kita mulai dari SK dulu, Danas. Mungkin izin untuk share SK yang sudah diberikan oleh PCM. Mungkin belum ada orangnya mencuali oleh ketua share risiko. Dari kirim deh Pak Sekjen.
Lah nampak lu leh? Lah nampak Danas? Nah, alamat gue saya. Nah, di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan 10 Kota di Aceh, surat keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan 10 Kota di atas nomor 18/3-3.0/D/2021 tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Peninjauan periode 2021-2026. Nah, isinya berarti ini adalah surat yang sudah secara resmi kita terima dari PCM 10 Kota di atas, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan 10 Kota di atas untuk ketua dan ranting. Di sini disebutkan tentang penetapan ketua dan anggota pimpinan. Nah, anggota-anggota ini yang kita akan tampilkan ini adalah masih usulan di awal, waktu awal disuruh melengkapi anggota 15 orang. Akhirnya kita tampilkan. Tapi bukan berarti ini sudah pasti orang-orangnya ini, karena nanti kita akan membuat surat baru berbentuk SK nanti melalui Sekjen PRM, bikin SK pengangkatan anggota. Kalau ketuanya kan sudah ada SK-nya. Sekarang kita nanti akan secara pengurusan nanti kita bikin SK ranting, akan ditandatangani oleh Sekjen, sekretaris ranting. Cuma sekretaris ranting tadi ini coba masuk nggak bisa, Azmir Uci tadi nggak bisa. Kalau kondisi seperti kini agak susah Wak komunikasi nanti secara organisasi. Namun mudah-mudahan ini bisa diatasi. Kita coba naikin KT isinya. Jadi kepengurusan PRM peninjauan itu berarti dimulai dari 2021 sampai 2026 selama 5 tahun. Ini isinya, mungkin kita tidak usah sebutkan. Ini memperhatikan satu hasil musyawarah ranting Muhammadiyah peninjauan tanggal 9 Juli 2021 di Jorong Pasar. Menimbang bahwa untuk kesempurnaan dan ketertiban dalam perserikatan negara peninjauan perlu segera ditetapkan pimpinan ranting Muhammadiyah periode 2021-2026. 2. Bahwa calon-calon yang diusulkan untuk jabatan tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan. Mengingat 1. Anggaran dasar, 2. Anggaran rumah tangga ADRT berdasarkan keputusan rapat pleno pimpinan cabang Muhammadiyah 10 Kota di atas tanggal 17 Juli 2021. Nah, mereka itu ternyata sudah rapat tanggal 17 Juli yang lalu memutuskan menetapkan keputusan pimpinan cabang Kota di atas menetapkan ketua dan anggota pimpinan ranting periode 2021-2026. Pertama, menetapkan saudara Mulyadi sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah peninjauan periode 2021-2022. Kedua, menetapkan pimpinan ranting Muhammadiyah peninjauan periode 2021-2026 sebagai berikut. Nah, ini anggota-anggota lainnya belum disebutkan nih sebagai seksi apa, nanti akan saya tampilkan. Nah, ini usulan awal dulu nih, usulan awal. Ini masih seperti ini. Ini ada Ahmad Tibrani, Azmir Guci, kemudian ada Yoni Putra, Buya Samsurijal, Baitudin, Jamaris Ruslan, Nurdin, Hasan Basri, Trimizi, Zulbedri, Marfis Indrani, namanya salah kan ini, Samsul Akmal, Zulhendra, ini sebenarnya Zulhendra ini, Rahmat, nih Rahmat Esa ini di Gurun ini tamatnya dari dari Bung Hatta, jadi gelarnya SH, makanya kita masukkan untuk nanti bagian hukum. Nah, ketiga, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir prestasi priorisasi atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. 4. Menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nasrul minallah fathun qarib ditetapkan di Suli Air pada tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 4 Agustus 2021 Masehi. Artinya sejak tanggal 4 Agustus ini kita sudah resmi terbentuk PRM. Ya, jadi tanggal 4 Agustus. Jadi kalau nanti ada hari ulang tahun atau milad PRM peninjauan, jadi setiap tanggal 4 Agustus. Nanti kalau setiap tanggal 4 Agustus sebelum 17 Agustus nanti bisa kita adakan ini. Nah,
Nanti jadi sambil persiapan nanti 17 Agustus di kampung. Nah, sebelumnya kita adakan nanti kayak miladnya atau ulang tahun seperti itu kira-kira. Ketua Hendra SAG dan Sekretaris Mawardi SPD. Nah, itu kawan-kawan sekalian, Bapak Penasehat yang berkaitan dengan surat SK pengangkatan. Jadi surat ini sudah kita terima, sudah di-scan langsung oleh Pak Mawardi beberapa hari yang lalu, dan ini juga sudah di-share di grup WA. Nah, mudah-mudahan ini nanti masing-masing dari kita akan bisa memegang surat ini sebagai sebuah data untuk melaksanakan kegiatan atau bekerja, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya yang saya share ini berikutnya adalah itu draft. Ini kira-kira ini draft untuk rencana Ini draft rencana sebentar. Susunan pengurus lengkap maksudnya itu ya. Ya, ini susunan lengkapnya. Ini saya share yang susunan pengurus lengkapnya, yang ini masih bisa diperbaiki. Makanya malam hari ini kalau bisa yang sudah hadir bisa diisi absen. Nanti mungkin kita minta kesediaan berikutnya nanti di waktu-waktu berikutnya untuk bisa kita SK-kan. Jadi orang-orang yang betul-betul bersedia yang akan kita SK-kan biar nanti tidak mengganggu jalannya roda organisasi. Jadi kalau yang tidak umum ditunjuk-tunjuk aja dia susah nanti. Oke, dan ini kira-kira draftnya. Nah, ini draftnya. Loncer, bau. Sebentar. Mati berani. Oh. Link absennya belum. Udah tadi di chat box. Kok dikirim ulang deh. Kok wah susah. Sebentar. Ini agak lemot ini. Sebentar. Ini ada ini nih. Ini absennya udah Pak John. Ini ada absennya. Tuh, absen. Diklik yang tuh. Ya. Oke, sebentar diulang kirim. Sebentar. Lah keluar belum? Lah, nampak belum lah? Lah. Udah ya. Nah, ini kira-kira draft susunan pengurus PRM Arif Peninjauan yang akan kita SK-kan nanti setelah malam hari ini. Nanti kita minta kesediaan beliau-beliau. Kalau yang ini susunan pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Nagari Peninjauan periode 2021-2026. Penasehat nih seperti tadi. Ada Pak Dr. Zalzulifa MPD, Bapak Zamrides, ini Wakil IKPS Pusat, kemudian Bapak Darsel Ilyas, Bapak Wali Negari kita, kemudian Bapak Nasrul Aziz, sekarang malam, kemudian Ustadz Firdaus ini Ustadz Firdaus yang kemarin kita sempat diceramahi oleh beliau nih waktu Zoom ya, beberapa waktu yang lalu. Terus ada berikutnya Ustadz Asron Effendi, ini Buya di kampung ini beliau juga Ustadz Kondang juga ini. Kemudian sekjen IKPS malam hari ini sudah hadir di Zoom kita, Saudara Sukun Hanafi. Nah, kemudian kalau yang di atas ini adalah penasehat. Nah, untuk ketua, ini sini sudah ada ketuanya. Kemudian wakil ketua Ahmad Tibrani, alhamdulillah juga malam hari ini sudah ada. Sekretaris untuk sementara nih Azmir Guci. Nanti ini bisa saja berubah kalau nanti kita
rasa mungkin kurang maksimal, kurang apa namanya, bukan apa, karena kita mungkin akan sering rapat melalui Zoom barangkali nanti. Mungkin ke depan apakah nanti ditambahin satu lagi sekretaris supaya bisa mengakomodir kegiatan kita. Karena ini Azmir Guci ini sebenarnya selalu siap sedia Dacal. Nanas, cuman masalahnya kan lagi-lagi di ininya, di sinyalnya nggak bagus ya, terloeh kan. Nah, jadi kurang di sinyalnya kurang bisa bersahabat. Kemudian Bendahara Marvis malam hari ini insya Allah sudah ada nih sesuai dengan keputusan waktu kita rapat di sekretariat di Peninjauan di rumahnya Pak Darsel ini. Bendahara. Kenapa kita pilih Bendahara Marvis? Karena yang berada di kampung, Nanas. Ini katanya namanya salah ini. Nanti kita rubah namanya pakai F katanya. Nah, kemudian untuk majelis tabligh dan tarjih. Nah, ini ada koordinatornya Ustadz Joni Putra SPDI. Jadi ada Ustadz Joni Putra lah Sengkomo tadi, ini putranya Joni Putra Pak John Bengkulu. Ternyata di kampung itu adalah Joni Putra Pak Buya. Kalau tidak salah orang Sumando, orang Peninjauan namanya Joni Putra. Orang tanya balik ya. Balik ya. Oh iya. Nah, cuman kan Iko dapat sampai malam kini belum sempat awak bertanya langsung kesediaan beliau. Nanti mungkin nanti di waktu lain nanti kalau sudah pasti nanti akan diumumkan ulang siapa yang menjadi koordinator majelis tabligh kita. Kalau kita dirantau kan mungkin tidak bisa dijadikan sebagai koordinator utama karena nanti kita terbentur dengan tempat jauh kan. Kalau kayak Pak John mungkin nanti segi anggota aja kita dulu di jauh. Nah, ada Ustadz Nurdin juga di kampung nih Pak John. Ada Pak Jamaris Ruslan yang di kampung. Ini belum kita hubungi, ini belum dapat. Kalau ini adalah hasil usulan dari waktu malam rapat di Peninjauan ini. Nah, Busra Algeri ini sudah bersedia ini, cuman malam kini dia sedang maja. Ini sedang maja ngaji dia di Depo. Jadi belum bisa bergabung malam kini. Nah, kok Kori sebenarnya kok Dacal. Jadi nanti mungkin untuk di acara tanggal 19, insya Allah nanti beliau akan menjadi Kori kita. 19 itu kalau salah waktu siang ya Pak Fazal ya. Acara Zoom kita kan siang, jadi mungkin insya Allah bisa. Berikutnya, ini majelis tabligh. Ini kalau majelis tabligh ini dan tarjih ini kan tentang tabligh dan tarjih ini kan tentang hukum ini. Ini harus orang-orang yang mengerti tentang HPT ini. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah seperti apa, mazhabnya seperti apa, manhajnya seperti apa. Ini memang harus orang yang pas mestinya. Nah, yang mumpuni ilmu sulfiknya atau gitu. Iya, kalau Pak John di kampung mungkin Pak John kita daulat langsung, cuman kalau di susah. Asam Surijal mungkin Samsurijal nanti kita minta kesediaan beliau nanti kalau misalnya bersedia. Kalau enggak, ini kan beliau juga bisa di pendidikan sebenarnya majelis pendidikan. Nah, ini kemudian kedua ada majelis di Dasmen dan Kepondokan. Koordinatornya kita minta nih Trimizi SAG dan MPD. Ini beliau ini adalah seorang pengajar yang di kalau nggak salah MTS Tanjung Moli kalau nggak salah nih. Cuman saya belum dapat kontaknya. Ini kan rekomendasi waktu malam itu. Anak Buya Tialo. Anak Buya Tialo ya betul. Yang beliau dulu Haji Anu itu. Yang kebetulan kan adik kelas waktu di MAN dulu, waktu di Aliyah dulu. Waktu di kuliah pun ya satu dia adik kelas. Kemudian anggotanya Yose Rizal. Nah, kalau Yose Rizal anak Teani di pasar aja adik sepupu lah dia, sepupunya Idai. Anak Teani di pasar. Dan di Mesir Yose Rizal Sican, panggilan Sican. Makanya orang pondok makanya majelis Dikdasmen dan Kepondokan. Kita pakai di siko. Ini kini sedang maja di Bukit Tinggi. Ya putra-putra terbaik daerah kita tariklah ke kampung balik. Sejauh-jauh melompek ke Purang kecilnya kan. Nah, suatu saat nanti akan ke kampungnya nanti. Ya tapi Pak Haji yang tapi baju putih ini tariklah ke kampung lah pensiun lah. Lah pensiun gini itu. Cuma udah balik. Tariklah ke kampung. Kalau Pak Nasrul tuh lahatilah separuh di kampung tuh. Cuma rumah Bogor ya susah.
Kecuali mencari Ya, cilek bisa. kampung baru. Bisa makan gulai kerabu, sembalado, Ya, sembah apa dan gojoring di kampung Batik dulu. macang. Oh, nya Membatik ada ladang deh macang. po tuh. Beliau tuh ada ladang dia po di Bukit Kecang Tinggi itu. Nah, itulah. Nah, jadi lecok balik. So. Kemudian yang ketiga, Majelis Ekonomi dan Industri Kreatif. Nah, ini Cal. Ini kita kemarin yang diusulkan waktu di rapat malam itu, pertama saya nggak malam hari ini kayaknya ada Aulia kayaknya deh. Aulia Ardi Pratama. Aulia ada nggak Aulia? Tadi ada nggak? Aulia? Hadir Nah, Pak. Hadir nah, Pak. ya, Aulia nanti bagian majelis ini nanti ngurusin ekonomi ya. Iya Pak. Dan industri kreatif. Anggotanya nanti ada Iqbal. Kalau nanti ada yang bisa ditarik lagi nanti bisa jadi anggota. Mungkin setelah ini nanti kita akan adakan nanti program program kerja per majelis nanti di Zoom yang akan datang. Itu ada nanti rapat kedua. Yang menjadi program. Nggak usah muluk-muluk. 2 program saya dapat banyak jadi itu. Misalnya majelis ekonomi tentang misalnya membuat kombuk misalnya. Jadi itu cie dia. Tapi laksana misalnya. Ya Iqbal ya, Aulia ya. Siapa? Nah, ya. Kemudian majelis kader. Nah, di Muhammadiyah itu ada namanya majelis kader. Majelis kader itu adalah ini sebenarnya adalah sebagai penguatan nilai-nilai kemuhammadiyahan di sini nih. Jadi kalau misal di Muhammadiyah itu ada namanya Baitul Arqam, ada namanya Darul Arqam, itu di sini nih di tempatnya. Jadi mau jadi Muhammadiyah militannya di sini di kader nih. Makanya saya taruh nih biasanya yang suka-suka mengkader tuh biar Samsul Rijal, Pak John. Siap, cocok. Kan beliau di kampung. Ya. Anggotanya beliau Samsul Akmal nih kalau salah, kemenakan nih kalau salah. Samsul Akmal, SPDI. Kalau salah kok. Sirit. Iya kayaknya Sirit. Oh iya kali ya? Adik Iya, Sijal, iya. kemenakan Sijal. Ya. Oh iya kali, aku enggak malah suaminya Sirit kok Samsul Akmal ya. Ya, berarti Kalau tidak salah. ya, Iko insya Allah yang mereka lah mau dihubungi kok kayak Samsul Akmal. Kalau Aulia ini kalau minta konfirmasi insya Allah bersedia. Nah, tinggal yang ke Turimizi, Yosir Rizal yang belum memberikan konfirmasi. Kalau saya Rizal sih sudah telepon tadi. Cumanya kalau malam Maja sama siapa Maja di pesantren. Berikutnya kita percepat biar ini kita dalam rangka konsolidasi dulu. Nah, majelis hukum wakaf dan kehartabendaan. Nanti kalau ada cara mungkin dikoreksi. Nanti kita akan share nanti kalau ini sudah pas ke grup dan ke masing-masing biar nanti ini majelis hukum wakaf dan kehartabendaan. Jadi di sini kita minta ini sudah bersedia ini beliau seorang pengacara di Damas Raya, Bapak Tibrani SH. Anggotanya yang cuma ada SH ada di Gurun namanya Rahmat anak Darani. Nah, kini kerja di Saridian di Solo. Nah, si Andra nanti mungkin kita minta tolongnya untuk disampaikan nanti ke Rahmat. Panggilannya Ahmad. Hanya teman hubung Hatta di Fakultas Hukum. Nah, mudah-mudahan nanti hukum bisa membantu nanti Tibrani untuk menguruskan wakaf Danas. Masalah kehartabendaan kan, Pak ngurus nanti mungkin bisa melalui beliau nanti Pak acara mengurus wakaf dan segala macam. Kemudian berikutnya yang ke-6 Majelis Pustaka dan Informasi. Nah, Majelis Pustaka dan Informasi ini berkaitan dengan IT nih. IT ini kita percayakan kepada Pak Guru nih, Gus Rianto atau Anto, adiknya Buya Joni Putra nih. Nah, ini Gus Rianto ini ahli IT Danas. Jadi beliau kalau masa di kampung tuh kalau boleh promosi masa-masa pro bola tuh beliau. Gus Rianto selalu mau ikut lupa. Mau minta petang ke Pak John nomor adiknya Gus Rianto nya rumah ke Bayu Tumbuh. Kalau salah ke Jalan Belasih kalau salah namanya. Dekat Soji. Nah, kalau dari sini rumah tuh kemudian rumah bini ya. Nah, mudah-mudahan nanti beliau bersedia. Halo?
Insyaallah dah. Ya. Nanti sesuai jawab Pak Nas kecil tadi, insya Allah nanti kita akan adakan nanti kayak pelantikan nanti di Masjid Baitul Makmur ya Nas ya. Kita lengkapi dulu personalianya, nanti baru kita lantik nanti itu. Kita minta nanti orang PCM dari Florida Aceh nanti. Kemudian anggotanya ini yang saya belum tahu orang-orangnya, mungkin mudah nanti EPI calon mahasiswa kita 2 orang ini, Aldi dan Eri, mungkin tahu orangnya, Yapto, Saputra dan Al-Nitra. Ini Al-Nitra ini laki-laki berusia toh? Laki-laki ya. Soal kalau disebut Muhammadiyah berarti itu laki-laki. Kalau mau yang berusia nanti namanya Aisyah nanti toh. Maka nanti ada grup setelah Eko, nanti ada grup yang berusia nanti kita bentuk nanti. Masjid itu ada. Apa? Garis Masjid Baitul Makmur. Oh gitu ya. Berarti yang penting kita minta tolong nanti kalau apa disampaikan sampaikan ke bersangkutan, nanti ditunjuk sebagai majelis pustaka informasi. Berarti gabungnya Anto nanti di situ dalam. Nah, untuk majelis pustaka itu informasi sebagai bayangan kerjanya nanti mungkin diantaranya nanti kan masalah normalisasi sinyal kan perlu di atas ini. Kalau memang sering-sering nanti Zoom akan perlu kita atasi Pak Acaronya. Apakah tadi dalam bentuk kerjasama dengan PLN? Ya PLN. Nah, masalah dana ini nanti seperti apa? Nanti kita rembukan sama-sama. Untung penasihat banyak sih kok. Namanya banyak PT, ada Danas, ada Dacal kan. Bisa mengasih rekomendasi nanti Pak Acaronya supaya ada sinyal dan agak bagus lah untuk di peninjauan gitu. Ya lo tidak usah mulu-mulu ya, togaknya toer cik lah dia pun itu ngapa saja nah. Misalnya gitu. Ya. Suara apa tuh? Dak joleh, putuh-putuh. Matian apa je? Dua matian. Nah, coba tuh apa tadi tuh? Ya sebagai programnya nanti mungkin silakan nanti Gus Rianto dan kawan-kawan merumuskan ya walaupun 2 program saja yang jangka pendeknya. Nah, insya Allah nanti bisa terlaksana. Kalau yang majelis pendidikan Dikdasmen dan pondokan tadi udah pasti 1 kan, Ekopat boarding school, Ekopat Islamic boarding school Kacang Tenggi kan sudah insya Allah kita lagi ajukan ke kementerian. Nah, kalau yang lain nanti silakan dibuat program masing-masing ini, masing-masing majelis. Berikutnya. Nah ya, gimana Ando? Aku sebentar. Kode sebentar aku di YouTube aku dah la putih sinyal ya kan. Jadi itu kalau atau nanti mungkin. tugas Anto nanti untuk normalisasi sinyal Pak Caroy supaya sinyal go bisa lancar. Mungkin itu dah. Pak. Kalau yang ada di dekat PLN kantor pusat Jakarta, mungkin ada yang bisa ke kantor pusatnya mungkin lebih capek ada. Cuma kalau jangan kalau untuk di Ranting Solo itu mungkin enggak tahu masih itu doh. Oh, apanya? Mobile apa enggak tahu, mobile PLN enggak tahu juga. Ya, lo kan ada programnya mobile PLN kan? Lah coba koordinasi enggak ke Solo? Ke Solo enggak tahu orang tuh doh. Oh, makanya. Kebetulan yang di Padang itu ada dosen waktu STEMIK dulunya yang ngurus itu. Nah, ya ini kan jadi nanti tolong diinin toh, enggak apa-apa toh. Sebagai inilah di mana tahu nanti ada kemudahan-kemudahan. Nah, gimana caranya nanti supaya masalah sinyal lah untuk peninjauan itu kan penting juga untuk kita ini. Jadi biar bisa berjalan kegiatan-kegiatan. Apalagi nanti kalau memang pesantren kita jadi, ya berarti kan nanti pasti akan banyak Zoom juga nanti kan. Walaupun ada yang di offline, bisa juga nanti yang online-nya nanti berlangsung nanti. Kayak kuliah tadi yang ditawarkan Dacal tadi. Pak Zulfa tadi kan menawarkan anak-anak peninjauan yang nanti kuliah pariwisata cukup di Kacang Tenggi saja kuliah. Tapi difasilitasi nanti dari Tangerang gitu. Nah, kan ini kan perlu sinyal nih. Nah, coba nanti ini dulu cari tahu dulu walaupun kita gimana ini solusinya nanti dikomunikasikan lagi dengan yang bersangkutan yang ahli
Nanti kita bicarakan lagi nanti di rapat-rapat Zoom apa solusinya gitu. Gitu? Insya Allah kita usahakan, cuma perlu kalau ada yang linknya di pusat, kantor pusat PLN pusat Jakarta mungkin itu lebih cepat. Oh gitu ya. Nanti kita bicarakan jawaban nanti Ketua KPS. Baik, terima kasih Majelis Pustaka dan Informasi sudah ready ini sudah untuk bekerja. Kemudian nanti ada Majelis Pengembangan Wisata dan Kawasan. Nah, ini Tengku Rizaldi dan anggota Zulhendra. Atau mungkin kita naikkan ini Zulhendra ini ke atas. Tapi karena kemarin pertimbangannya Zulhendra ini kan orang ibaratnya orang pemerintah, Dacal. Pak Ketua, jadi makanya kita jadikan beliau sebagai anggota, sebagai kaur. Kan beliau kan kaur nih. Masih ada nggak Zulhendranya? Endra? Masih ada nggak? Endra? Kayaknya masih ada ini, teman. Oh, Endra. Dan dilanjut dulu aja, Ya, ini mungkin ada 7 majelis yang coba kita bikin. Di Muhammadiyah itu sudah terbiasa majelis ini sesuai dengan kebutuhan bisa dikembangkan, bisa juga digabung-gabung. Nah, untuk sementara mungkin di kampung ini lagi hujan ya di kampung, jadi si Tibrani ini mati sinyal Asianto ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Untuk yang pengembang wisata dan kawasan ini nanti mungkin kaitannya dengan pemerintah nagari, karena kan berkaitan dengan kawasan kan. Ini mau Kacang Tenggi itu mau diapain? Nah, nanti mungkin akan bekerja sama nanti dengan Paringkraf nih, dari UMT dan UMSB. Itu barangkali. Oke, itu untuk sebagai koordinasi ini, mudah-mudahan yang nama-namanya sudah ditunjuk malam hari ini, yang sudah disebutkan, walaupun yang belum disebutkan pun mudah-mudahan nanti akan kita tambahkan orang-orangnya, hasil rekomendasi dan yang lain-lain. Pak Joni Putra tadi di mana letak tadi kok? Pak Joni Putra gabung mau di mana, Cak? Pak Jon. Di mana gabung? Mau di dakwah atau di mana? Udah cocok tuh, tablik. Itu kok Joni Putra yang itu kan? Ada lagi? Ya, kok beliau Joni Putra MPD kok, MHI kok, hukum kok. Kalau kok hasil waktu itu, waktu hasil yang di Date Balai-Balai itu. Nah, jadi kan ditambah nanti makanya Pak John kita minta di mana beliau di Japri aja. Atau bagian di dasmennya kali Pak John. Nanti bisa mungkin. Ya, kepondokan. Nanti kan kepondokannya nanti kan bisa mungkin kalau ada pengajian bulanan melalui pondoknya nanti kan bisa kita fasilitasi nanti, jadi biar ada ruang khusus nanti di Kacang Tenggi kan untuk kiai kan. Ya. Mall, ya. usul mall. Ya, Pak. Nas. Ya. Nas. Ya. Apa memungkinkan? Kalau ada ketua umum, kemudian ketua harian. Karena begini, Mol. BPH. Ya, karena kalau sebutannya wakil ketua, kurang bebas mereka itu berkreasi, berkreatif, bertindak, dan lain sebagainya. Oke, kita rubah. Tapi kalau judulnya mereka adalah ketua harian, kan pelaksana dia. Nah, mereka kan lebih leluasa lah. Itu usul aja. Tanya ke Pak Zulfar dulu. Takut salah. Soalnya secara pengurusan salah nggak Pak Dajjal? Kalau kita rubah langsung malam kini. Kalau kau kan hasil waktu rapi. Ya, saya lanjut dulu. Ya, silakan. Mengenai kepariwisataan tadi, itu di kampung kan sudah ada namanya Pemuda Sadar Wisata. Kelompok Pemuda Sadar Wisata. Nah, itu bisa dirangkul. Itu bisa dirangkul, bisa dijadikan pengurus lah, sehingga mereka itu punya SK. Nah, selama ini mereka kan katanya mau SK dari Wali Gari, tapi ternyata belum ada juga. Ini juga tidak baik tentunya. Nah, kalau mereka bisa dirangkul, itu kan lebih baik. Begitu, Mol? Ya, gimana pandangan Pak Ketua IKPS?
kan yang sesepuh di Muhammadiyah lah yang paham. Salah nggak kira-kira? Salah nggak kalau ditambah itu? Ya, sebegini gini ya. Jadi kalau yang penting kan SK Pakomnya sudah ada di cabang. Ya, ya. Itu ketua dan anggota-anggota semua kan. Ya. Itu disebut anggota pimpinan kan, ketua Ya, ya umum itu dan pimpinan. 13 ya, 13 namanya Itu ya. kalau di SK cabang tuh pimpinan semua itu. Ya, pimpinan semua itu udah nas. Pimpinan. Nah, ini mah kreasi sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Oh, gitu. Tadi kan Panas intinya kan meringankan Pak Mul tuh. Ya, ya. Nah, Pak Mul kan banyak di Jakarta. Nah, mungkin ada ketua harian yang day by day setiap hari di kampung yang bisa mengoperasionalkan semua kegiatan bisa. Nanti mah tergantung kebutuhan nggak salah, Mul. Oh ya. Nanti kita rubah kali ya, nggak apa ya, ketua umum Ya. dan ketua ini ya, ketua harian ya. Ketua saja ya, ketua saja. Ya, terus itu kewenangan Mul aja lah tuh. Ya, ya, ya. Nanti kita bikin dalam bentuk SK, Danas. Oke, terima kasih, Danas. Ya, ya. Ya, Pak Mul kan udah dikasih telunjuk. Iya. Terserah Termasuk yang Bapak tadi gitu. yang merangkul itu Mul, merangkul pemuda sadar wisata, itu bagus juga itu. Iya, iya, iya. Jadi mereka mungkin komunitas dari majelis wisata tadi kan. Iya, iya, iya. Tentukan komunitas dari majelis sadar wisata kan. Komunitas. Oke. Jadi nanti mungkin kita coba hubungi si Hendra kali ya. Hendra, assalamualaikum. Hendra, masih ada nggak? Sinyal tersangkut di limbah-limbah. Ini hujan di godang di kampung, jadi Sangkut. Iya. Iya kali. Ada. Tapi aktifnya. Aktif. Nah, Hendra, gabung deh Hendra. Woi, Hendra. gabung ya, gabung. Ya, ada pertanyaan ya? Ya, kau ada pertanyaan kau? Ada pertanyaan ketua Simul namanya, dia bilang Simul. Ya, gabung ya. Ini sambil menanyakan kesiapan malam kini. Jadi bisa dibikin SK. Jadi SK itu enggak cocok duit oleh. Ya nanti buat surat pernyataan lah. Ya. Pernyataan kesediaan. Nanti kan kalau absen kan sudah ada tuh sama dia tadi itu. Jadi absen itu sebagai tanda bukti satu. Ya. Nah. Kalau si Anto nanti tuh bagian majelis pustaka dan informasi itu saya nanti kreasinya bikin video-video pendek lah tuh. Ya. Video-video pendek misalnya cuplikan. Ini si Hendra ada nih. Hendra. Nah, keceknya sinyal tadi. Ya, tanya makan. Banyak akal. Hendra, assalamualaikum. Halo. Halo, Hendra. Oh, Hendra. Mungkin halo, Hendra. Oh, Hendra. Mungkin Mul. Ya. Yang perlu dibahas lagi adalah ini yang berikut pelantikan kapan dan di mana gitu ya. Ya. Tadi ini kan sudah satu konsolidasi kan udah ini. Tapi tinggal lagi tadi majelis pengembangan wilayah dan apa tadi wisata ya. Itu yang tadi yang belum dapat konfirmasi dari Hendra ini. Betulan dia di Nagari itu Danas Dacal kan dia sebagai kaur dan mengurusi tentang wisata ini kalau nggak salah nih. Iya cocok tuh. Nanti mungkin kita minta informasi dari Pak Hendra lah. Karena Bazumnya harus agak resmi kan. Silakan Hendra, mungkin ada informasi tentang wisata. Kadipangan tuh Kacang Tinggi itu. Silakan. Kalau di Nagari, Pak. Halo, Hendra? Lanjut. Oh, Lenovo mungkin lah. Agak susah dia mah di. Baik, berikutnya ya. John. Pak John. Lanjut. Berikutnya kita langsung ke pembahasan berikutnya adalah rencana aksi pimpinan ranting Muhammadiyah. Maksudnya
kita masuk ke acara rencana pelantikan. Nah, cara pelantikan seperti yang disampaikan Pak Nas tadi, kira-kira bisa bila ada Nas, Pak Nas bila pulang Oktober. kampung? Oktober. Oktober. Tanggal. Itu menyusul deh ya. Nyusul ya. Berarti bulan Oktober ya? Ya, Berarti, Oktober. Oke. Berarti Ambo pulang berarti Pak Danas? Harus. Oh harus ya. Berarti kalau pulang berarti naik teh kan? Tinggal bilang sama Ya bisa 2 malam bisanya. Pulang Jumat tuh kat tunjuk lah lihat. Ya. Udah Tinggal terbuka. bilang kepada ketua penasehat. Iya. Ya nanti di belakang meja tuh enggak? Di belakang meja aku diurus. Ya. Alah siap tuh. Oke. Dosa dibaca siko lah Iya. maklum. Tekilek lah dalam. Tapi kalau saran mau Apa? pelantikannya rancak di lokasi tanah wakaf. Jadi Mas Haji. Tangantung apa lah tangantung Danas lah Pak ceritanya. Nah, ambo Pada. tuh Pada Danas. ambo pengalaman mau dulu dilantik di Baduy itu. Sambil peletakan batu pertama pembangunan sekolah dilantik oleh ketua wilayah. Nah, minta pendapat dari Pak Nas. kalau boleh saran ambo pakai hawe. Weh, baju awe lu nado orang kampung. Ntar ambo sumbang baju hawe deh. Nanti mau Sudirman nanti dia kata baju Sudirman. Kan Jenderal Sudirman tuh pejuang di hutan. Itu masih Kalau jangan di kota, jangan di hotel gitu. Semangatnya gitu kan. Jadi di hutan. Ya terserah nanti gimana Danasnya, tergantung Danas nanti kalau Bang Iyo nanti terpaso baju diangkut dari Jakarta. Ada efek efek psikologi pejuangnya gitu kan. Ya. Kalau di hutan Itu nanti bisa kita teknis ya Danas. Nah, nanti kita susun nanti bagaimana bentuk acaranya bagaimana. Karena acara itu kalau menurut saya harus diketahui oleh orang banyak. Iya. Nah, kalau di lokasi saat ini kan masih rimbo godang. Khawatir. Wah serang upacara kok tiba kondi ya. Ya nanti itu kita bicarakan. Iya. Nanti Siap. itu kita Itu bicarakan. teknis ya. Tapi ini saya izin ketua karena masih ada acara yang saya apain. Yang kedua baterainya udah tinggal 10%. Ini sebentar lagi hilang tanpa jejak, agak enak saya. Ya. Saya izin saya. Iya. Mungkin Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rencana pelantikan nanti kalau SK sudah jadi, insya Allah nanti kita akan sampaikan di grup ranting Muhammadiyah ini kapannya. Yang jelas nanti tadi sudah disampaikan sekitar bulan Oktober, insya Allah akan ada pelantikan. Jadi nanti sesuai dengan majelis-majelisnya ya, yang ini. Ya. Insya Allah. Teknisnya seperti apa nanti akan kita sampaikan. Terima kasih, Pak Nas. Berikutnya kita sampaikan adalah pembentukan panitia. Gimana malam hari ini bisa disebutkan Dasal gimana? Kan nggak ada Pak Wali nih. Ya, kalau pentingnya ini mau. Ya gimana? SK dari Ketua Ranting. Ya. Panitia pembangunan ekopark yang akan kita lampirkan di proposal. Ya, ini sudah ada nih, tinggal saya tayangin sebenarnya nih. Ya, tinggal tambahan dari anggota yang di Majelis Majelis tadi tambahkan aja. Oh gitu. Kan perlu tambah rektor, UMP, ini saya ini ya. Ini saya share lagi ya, Ya, begitu. Mungkin Hendra udah bisa ini belum? Mic-nya udah bisa belum? Hendra coba minta informasi tentang program-program pariwisata, pengembangan wisata itu di kampung, mungkin bisa biar disinergikan jo yang acara di kampung. Kalau pariwisata ini kan untuk Kacang Tinggi, untuk Batu Bogonjong, Batu Bogonjong. Oh, Batu Bogonjong. Nah. Kalau untuk konsepnya kalau yang di Kacang Tinggi, Pak mau dari rencana? Iya, Dado ini kan ke objek wisata mungkin membuat rumah pohon kan ada perayaan guys tuh. Oh iya. Tapi memang belum terrealisasi kadang kan. Oh ya deh. Oke, berarti Pak Zal nanti
Hendra, Jo kawan-kawan, nanti mungkin bagian majelis yang mengurusin tentang pariwisata dan pengembangan kawasan nanti silakan nanti dikomunikasikan dengan Pak Zal Zulifa selaku beliau adalah dekan dari Paringkraf Fakultas Pariwisata Industri Kreatif. Nah, itu nanti bisa diminta informasi beliau, Andra. Nanti modelnya seperti apa? Karena nanti memang konsep Ecopat Islamic Boarding School kita itu nanti akan dikombinasikan itu. Jadi nama kawasannya nanti Ecopat IBS. Di dalam itu sudah ada pariwisatanya, di dalam ada Islamic Boarding School di tanah yang 5 hektar itu. Begitu rencana itu. Nah, itu kan nanti bisa disinergikan nanti konsep-konsep yang ada di kampung, juga konsep-konsep yang ada dari Paringkraf. Dan dari Paringkraf kan nanti insya Allah nanti bisa Endra nanti bisa komunikasi dengan Pak Zulfa nanti juga kawan-kawan yang ada di majelis. Nah, silakan nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan adakan Zoom lagi. Jadi meminta kawan-kawan yang ada di majelis membuat program kerja, nggak usah muluk-muluk, 2 aja dia, tapi bisa terlaksana gitu. Nah, 2 hal paling apalah kalau misal banyak ya silakan, tapi yang mungkin kita laksanakan dalam waktu dekat. Nah, itu ya Desal ya. Nah, silakan nanti dikomunikasikan jawab Pak Zulfa ya Andra, karena beliau itu banyak kenal dengan orang-orang pariwisata, dengan orang yang industri kreatif. Kan sekarang ada program namanya program pemuda apa Desal? Pemuda penggerak desa wisata. Desa wisata Andra. Nah, itu kan nanti bisa di ini. Ya. Gimana? Kalau boleh, Ya. Kita boleh mempresentasikan bentar nggak? Yang apa? Berapa aja ya? Ya boleh. Nanti mungkin bahan presentasi tanggal 19 juga sih buat nih. Ya boleh Andra ya. Nanti ini sebagai bahan mungkin masukan sebagai kawan-kawan yang ada di Tahan aja kali ya. Ya silakan. Tuh. Kelihatan nggak? Kebaca mau? Belum lagi loading. Nah. Ini Pak Sukwan nih bolak-balik masuk nih kasihan. Nanti kita minta beliau nanti nambahin informasi. Baca nggak? Belum keluar, belum. Udah. Kelihatan ya? Udah. Nah, gimana coba ini diceritain dah, ya? Nah. Kelihatan kan? Udah. Jadi seperti judul membangun desa menggerakkan warga ranah dan rantau. Sebuah tawaran solusi membangun desa mandiri di Peninjauan. Ini saya siapkan untuk tanggal 19 sebetulnya ini. Iya, itu besok ya. Nggak apa-apa, nanti biar yang lain tahu. Ya ini biodata saya yang kebetulan besok tuh ikut Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat dari Sumatera Barat. Saya undang nanti. Mungkin juga nanti Ketua Majelis Wakaf Daerah dia akan datang nanti, akan hadir juga. Iya. Solo. Dia akan datang juga nanti hadir nanti. Di Zoom ya? Jadi kita coba nanti presentasikan. Iya. Nah ini proposal yang kita buat nih. Ya ini rencananya ya. Proposal yang sudah dibuat di covernya. Nah saya lihat nanti ada prolog, tujuan visi misi, program strategi dan program aksi, gambaran kinerja IKPS, peta jalan program kerja IKPS, sekilas koperasi PAYO dan sekilas PRM. Nah, ini kan saya kan lebih sekilas saja, tidak mendalam ya. Kalau detail kan pasti Pak Mul sama Bang Nas. Ya kan? Bang Nas detailnya tentang koperasi PAYO, Mul detailnya tentang PRM. Nah, saya pengantar saja. Nah, ini prolognya ini ya. Akan menjadi seperti apa organisasi dalam kurun tertentu setidaknya 5-10 tahun mendatang. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan, yang dapat dilakukan hanyalah merencanakan apa yang diinginkan. Bagaimana skenario untuk mewujudkan suatu perubahan, siapa memainkan peran apa, siapa yang menjadi the prime mover atau the agents of change. Bila perencanaan dikemas secara cermat, mengikuti azas-azas manajemen dan mengaplikasikan keilmuan multidisiplin, serta menyelaraskan rencana dengan strategi, maka ia akan menghadirkan sebuah optimisme keberhasilan itu aja. Jadi ini prolog. Nah ini kebetulan saya kan ketua gerakan kepanduan, kita punya Biskop Cafe Pandu.
anggap sambil ngopi ini kan. Nah, ini yang kita sampaikan nanti apa dan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh IKPS. Nah, ini visinya menjadi unsur penggerak potensi sumber daya orang rantau untuk sebanyak manfaat. Membentuk warga ranah dan rantau yang aktif meningkatkan potensi diri, progresif menyebar manfaat bagi negeri, mewujudkan kepedulian organisasi dalam 3 bina sehat, bina ilmu, bina usaha, membangun jejaring usaha ranah rantau sebagai bagian dari komunitas Minang Diaspora. Jadi kita nanti bagian dari Minang Diaspora ya. Nah, program strateginya apa? Pengadaan dan atau penyediaan aset organisasi, pemberdayaan aset organisasi, pengembangan aset, dan redistribusi aset. Ada aksinya apa? Dia membangun sistem dan sumber daya organisasi yang senantiasa belajar, membina, memberdayakan, dan mengembangkan jaringan kemitraan baik ke dalam maupun keluar organisasi KPS, mendorong dan memotivasi tumbuhnya semangat kewirausahaan dalam jejaring amal usaha milik organisasi dan atau warga organisasi, membentuk amal usaha model milik organisasi dalam kerangka bina sehat, bina ilmu, bina usaha. Itu yang bisa kita buat. Nah, setiap sudah punya ya. IKP itu sudah punya kantor sekretariat di Jakarta, sudah ada, walaupun rumah pengurus. Lahan ladang di puncak Gunung Rosam sudah punya juga, hibah 3 hektar. Media sosial kita sudah punya website, IG, Facebook, Twitter, dan YouTube sudah punya kan. Virtual office Zoom sudah punya premium. Jadi kita udah punya TV PAIO kan. Nah, udah punya koperasi PAIO juga. Potensi jejaring, jalur distribusi hasil koperasi sudah ada di 10 wilayah KPS. Nah, ini program pemberdayaan aset. Pelatihan hidroponik perwakilan pemuda penggerak pembangun desa dulu si Sukron ya, Mulia? Iya. Sukron kan yang kita latih 1 orang. Pembuatan Google Form database warga peninjauan, situs website IKPS sebagai media promosi, publikasi, dan pembangunan jaringan kemitraan jejaring lokal, nasional, regional, dan internasional. Sudah ada 7.000 visitor. Penanaman pohon nilam sebagai gerakan amal usaha model. Pembentukan koperasi serba usaha dengan koperasi PAIO Sejahtera. Program pengembang aset apa saja? Rintisan koperasi PAIO Sejahtera, mendorong pembentukan jalur distribusi di 34 IKPS wilayah, walaupun masih ada baru 10, kita ingin di semua provinsi ada IKPS kan. Pembuatan platform marketplace PAIO ini sedang dalam proses oleh mahasiswa. Kita sedang membuat platform PAIO ya, yang mudah-mudahan kita berdayakan sambil bersinergi dengan dunia pendidikan. Menyusun peta jalan pengembangan aset. Nah, ini harus ranting nanti nih. Program redistribusi aset, pelatihan ternak belut bagi pemuda pelopor desa oleh Bumnak, penyaluran bantuan stimulus warga terdampak COVID, penyaluran zakat mal warga IKPS, pengumpulan model usaha koperasi Februari Juni 2020, mendorong terbentuknya IKPS wilayah di 3 provinsi, kajian agama, adat, dan budaya dalam bingkai membangun wirausaha Islami jejaring PAIO kan. Nah, kita sudah punya koperasi PAIO dan TV PAIO. Jadi kita berharap warga masyarakat peninjauan berkenan menggunakan merek PAIO untuk usaha-usaha dagangnya dengan ketentuan sampai sekarang masih free of charge, gratis ya. Pakai dulu aja. Nah, ini kita jalan program kerja IKPS 5 tahun pengembang IKPS. Ladang PAIO sudah, merek PAIO sudah kita buat juga, jalur distribusi non ofisial kan. Jadi pengadaan aset, penggunaan aset, pengembang aset, pencitraan, dan Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Ya, mau dipotong sebentar Pak. Iya. Mengenai TV PAIO. Iya. Ini saya coba searching di YouTube. Itu malah bukan ke PAIO yang lari searching, malah ke PAITO. PAITO. Ya, PAITO ya. Oh, gitu. PAITO dia lebih ke togel gitu. Jadi, Jepang.
kalau diganti gitu supaya lebih searchingnya lebih bagus gitu maksudnya supaya jangan ke situ perginya gitu. Ya, Coba gitu. Payo TV ya, Payo Spasi Iya, TV. Payo Spasi TV. Kalau kita searching YouTube dia laginya kayak Paito yang ketemu. Oh gitu. Heeh. Oh gitu. Oh ya udah. Jadi saya nyoba tadi bisa tuh Iya, karena bapak apanya host itunya. YouTube. Oh. Kalau orang yang misalkan saya nih umum nih. Nanti kalau saya Oh, gitu. searching seperti itu kalau Ya bapak udah. kan saya ketemu bapak gitu. Itu Iya, Pak. Paito ya. Ya, ke Iya, Paito. iya, iya. Oke lah, nanti kita. Mungkin karena itu Dajjal, Kalian biasanya ya. karena ini ratingnya Nah, biasanya ini logo karena rating, koperasi ya. karena rating Ya. biasanya. Boleh nanti kita perbaiki dah. Ya. Jadi Terima visi kasih, Pak. koperasi ini Ya. kan. Ya. Ini sekilas koperasi Payo Catra ya. Penggerak usaha warga ranah dan rantau dalam platform ekonomi baru. Penjelasan logo. Jadi logo menonjolkan logo koperasi nasional dan di tengahnya ada logo koperasi KPS. Warna hitam, merah, dan kuning tua di bawah melambangkan tungku tiga sejarangan. Melibatkan nenek mama, alim ulama, cadik pandai agar koperasi ini menjadi tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat dan anggota. Alasan garis berwarna hitam, merah, dan kuning tua karena komposisi tiga warna tersebut merupakan lambang Merawa yang sudah lama menjadi warna adat kita di Minangkabau. Jadi ini yang membuat siapa nih? Joni ya? Iya. Yang desain. Jadi orang awak juga yang buat desain logo. Nah nih yang ada di web nih, silakan nanti kalau sering-sering berkunjung ke web gitu ya. Nah ini setidaknya roadmap Pak Iyo dikaitkan dengan kepentingan dunia pendidikan tinggi. Ya, ini kita mencoba mensinergikan bagaimana pendampingan dari perguruan tinggi itu baik UNT maupun Universitas Sumber Daya Sumatera Barat bisa menjadikan Ecopark Parekraf yang kita bangun menjadi usaha dampingan dari perguruan tinggi. Nah ini kita berupaya akan memperkenalkan konsep Ecopark itu ke semua perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia. Karena ada 178 perguruan tinggi, 10 ortom dan 12 majelis ya. Jadi ini konsepnya kan. Ada ranah pendidikan tinggi, ranah dalam kampus, ranah luar kampus. Sehingga kita ingin apa yang kita buat di Ecopark di Peninjauan menjadi role model, akan kita perkenalkan secara nasional menjadi tempat TUK, tempat uji kompetensi SDM yang mendukung program pemerintah dalam konteks melahirkan kota kreatif dan desa wisata. Makanya kita sedang merintis kerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia. Nah ini bentuk nanti kampung kreatif yang akan kita kembangkan, ada semacam saung-saung kreatif ya di situ nanti di lahan 5 hektar itu yang kita bangun nanti ada saung Edvi, saung Foti, saung Pabli, Perintis, Peki sampai 17 jenis saung. Samping ada masjid. Nah ini kita nanti mendedikasikan sepanjang pustaka ilmu di gedung di kawasan itu nanti bagaimana Ecopark itu menjadi tempat ikon orang berkunjung. Kalau ingin tahu tentang tokoh-tokoh nasional yang dunia pendidikan, nah dia semacam galeri atau pustaka ilmu lah ya. Kalau bisa Dajjal di situ bikin ada diselipkan satu mungkin sejarah kacang rosam lah. Nanti sambil nanti ini sejarah kacang rosam nanti jadi wisata sejarahnya nanti di situ. Ya. Kalau bisa saya pengen nih, jadi ada cakader yang bisa menulis. Ya. Atau bisa nuliskan tentang sedikit sejarah kacang rosam atau puncak kacang tinggi, itu bagus itu. Ya. Sehingga nanti di proposal bisa menguatkan bagaimana potensi wisata di situ tuh ada unsur sejarah ya. Sejarah. Bagus, saya setuju. Ya. Jadi kalau ada yang berkenan menulis, saya terima, saya 1-2 halaman lah. Ringkas, jadi menjadi lampiran proposal gitu ya. Nanti akan ke sana nih. Bentuk gedung yang sudah kita buat ya di 3 lantai yang membuatkan orang lain nih nggak bayar gratis.
Nah, ini yang sudah kita coupling ya Iya. tanahnya kan. Ini tanah menuju ke situ, menuju ke Ah. Kacang Tenggi itu. Ini Sampai pintu gini. masuk Pak, ini pintu masuk Pak. Itu masuk. Itu masuk. Ya. Oh, Berarti tidak jalan ke situ ya, Lai. Lah, oh, di pintu masuk. Berapa kilo nih menjelang ke dalam? Lumayan. 3 kilo ke dalam. Oh, itu. Lebih, Sama lebih ya. 2 sampai 3 kilo. Oh. 2 sampai 3 kilo. Keluar Pulau Coklat nya sampai puncak. Masih jauh tuh. Iya. Iyalah, itu baru gerbang itu. Kok baru masuk dari jalan Godang Belansi ya? Dimasuk ke dalam Nah. bawah. Baru di video point di. Berarti di hutan Bonar ya? Makanya nanti masuknya kalau bisa dari Kalampain masuk ke bawah. Buat jalan baru. Cukup kalau di bawah 10 juta itu. Dibuka jalan Kalau baru. buat jalan. Itu harus Nggak oleh negori bisa. itu. Oh, enggak, kalau yang itu untuk hajat nagari nanti di ke depan. Iya. Program negari dulu kan pernah janji dulu buat jalan geolistrik itu kan tanggung jawab negari nanti programnya. Kalau yang ketek-ketek mungkin bisa lah jalan-jalan setapak. Masalah sejarah itu pernah kan waktu acara kita di Kacang Tenggi itu kan Pak Datuk Mejo Indo yang punya Iya. konsep. Heeh. Apabila masih punya konsep itu bisa ada koordinasi dengan beliau. Sukuan ada di webnya itu tuh ada sejarah Kacang Tenggi itu. Ada ya? Terlepas dari pro dan kontranya ya. Karena yang punya Kajang tanah Rosam itu kan memang punya Rama Kerambi itu keluarga Dacal. bukan yang itu maksud Ambo tuh Bukan. Kacang Rosam itu, Ya, kerajaan ya, Kacang Rosamnya itu. Ya Kacang Rosamnya itu memang ada sejarah, betul ada sejarah. Bukan, tulisannya itu pernah disinggung oleh Pak Datuk Mejo Indo dulu waktu acara kita di Bukit Kacang Tenggi itu. Apa beliau masih punya konsep atau menyimpang konsep itu, dan itu mungkin bisa sebagian untuk jadi acuan untuk berangkat menyelipkan sejarah Kacang Rosam itu seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Iya. Bisa nggak tulis tuh? John, bisa tulis ya 1-2 halaman lah gitu. Yang punya tuh Pak Datuk Mejo Indo. Oh, Dulu gitu. tuh waktu acara kita sampai berjalan kaki ke situ tuh. Kan pas ada Bisa. acara dia itu puncaknya tuh, apa beliau masih punya konsepnya, Sekuan kan masih di kampung. Dan mungkin Sekuan bisa menghubungi beliau. Iya. Jadi bisa kita sampaikan ke Pak Menteri kan. Jadi Iya. wilayah ini potensi sebagai wilayah destinasi wisata sejarah. Tapi ada enggak bukti apalah semacamnya bukti sejarahnya ada enggak kira-kira dia teh? Kita harus cari itu. Nah, itu misalnya ada semacam batu atau ada semacam bangunan kecil lah yang bisa kita jadikan itu tolak ukur bakso memang ada dulu siko kerajaan Kacang Rosam. Kan itu. Tentu kan Iya. tidak sembarang juga orang ahli sejarah buatnya itu tuh kan. Iya. Ada enggak yang bisa kita buktikan bakso memang ada di sini dulu ada kerajaan Kacang Rosam, atau itu cerita dari mulut ke mulut, atau bah. Kira-kira bah menurut pendapat Pak Ketua itu. Ya sebaiknya kalau ada yang paham, yang mau nulis, saya minta 2 halaman aja deh untuk kelengkapan di bagian eksekutif summary dari proposal kan, sehingga Pak Menteri kalau melihat itu sesuatu unik dia akan tertarik itu. Betul. Jadi Untuk ada penguat proposal kita lah. Iya. Jadi sejarah ringkas tentang Kacang Rosam aja. Kenapa kita perlu mengajukan proposal untuk pembangunan ekopar? Ada aspek sejarah di sini. Mungkin Sekuan kalau memang adanya di kampung bisa menghubungi beliau mungkin. Iya. Barangkali itu Pak Ketua, tambahan dikit. Iya. Oke, nanti coba lah. Nanti kita cari lah ya. Kalau bisa Sekuan nanti nulis, dia kan rajin nulis tuh. Ya. Nah, ini tanah yang dikasih Pak Wali nih. Jadi ini sama Pak Rektor ya, Rektor UMT. Nah, ini dengan Pak Karwen, Wakil Rektor UMT, kita udah laporkan ada tanah wakaf 5 hektar akan kita bangun sebagai konsep ekopark depan. Itu kali ya. Jadi
Itu gambaran sepintas saja nanti untuk bahan diskusi nanti tanggal 19 yang mau siap. Kalau nanti. boleh dibagi PDF-nya Pak Ketua. Boleh. Nah, Boleh. Kali masuk nanti di grup dibantu aja, Pak. nyiapin bahannya, bahan tambahan untuk proposal ya. Karena gini rencana Ambo mungkin akhir bulan September mau ngajak mall nih ke Kementerian sama Bang Nas lah itu. Keluar tiba-tiba. Silakan mall. UP-nya Pak lainnya mula. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya rapek kita tinggal cik lah kali, yaitu pembentukan panitia ya. Mungkin di share barangkali mungkin ya nama-namanya nih. Oh ya, sebelum di share, kok ada adik-adik awak berdua informasi kawan-kawan yang lain. Ada Aldi Rahmat, Jo Eri Fadli, insya Allah nanti kok kuliah di UMT di Fakultas Pariwisata ya. Kalau Aldi melalui jalur KIP yaitunya Kartu Indonesia Pintar ya, insya Allah ya gratis lah. Tapi kalau Eri Fadli Pak Dacal yang Ya usul paling itu program beasiswa pemuda penggerak desa wisata. beasiswa aja. Gratis uang pendaftaran 50% DSP. Oh gitu. Berarti Bapak Yes Sumbang pembangunan. ya, nantilah ada Bayi juga Fadli. Nanti Pak Caranya nantilah di Ya telat sih. Ya. Kan udah lama di share di grup. Ya si Aldi kan ya beruntung mana kok. Mudah-mudahan tahun besok membludak. Iya. Ya. Kalau bisa kayak tadi, Ya, kalau kuliahnya di kita titip lah gitu ya. Ya kita titip ke apa? Petang ada seorang lain dan dari Tasik tuh anak Simung, cuman terlambatnya sama juga Aldi. Karena berabu itu tuh. Kalau keluar programnya bahasa Arab panjangnya bahasa Arab. Pada kali wisata namun dan keluar dan gratis tuh bahasa Arab ya kan, jadi pada mundur kan. Nah, alhamdulillah Aldi bisa disolehin cek Pak apa. Baik, mungkin terakhir barangkali ada Sukuan mungkin ada informasi kali ada Cal. Pak Sekjen ada yang disampaikan enggak Pak Sekjen? Pak Sekjen di KPS? Mana Pak Sekjen? Diam aja. Ya susah di sinyal. Pak Sekjen, Assalamualaikum. Salam. Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan? Nggak ada, silakan lanjut aja lah. Habis gempa camping. Yo, ini mantap tuh. Dia sedang menggarap anak-anak muda Wak di Itu coba tanya di Bengkulu sudah ada IKPS belum? Kan cabang Bengkulu kita belum punya ini. Apa salahnya kalau segera dibentuk di Bengkulu gitu? Di Kota Bintuhan yang sudah ada, di Bengkulu Kota belum. Di apa aja Pak John? Dibentuk aja Pak John? Di Kaur lah do. Bahkan musolanya lah do. Alhamdulillah. Itu perlu dipublikasikan tuh. Itu kan nggak terkonek dengan kita IKPS pusat. Kita nggak tahu siapa pengurusnya. Bisa koordinasi dengan Hasbon, Beni. Pak John lah yang bagi apa nanti ditanyain Pak John. Kan bisa kan nulis barang 2 halaman untuk penguatan proposal. Kenapa sih Puncak Gunung Rosam itu perlu dijadikan destinasi wisata sejarah? Kenapa? Kalau kenapa pertanyaan ya sulit jawab itu. Bisa ya? Kenapa itu maksudnya apa gitu? Ya untuk penguatan proposal lah kita sampaikan ke menteri itu. Sampai itu kerajaan Kacang Rosam itu kan tidak ada artefak sampai sekarang. Sejarah itu ditulis dulu adalah berdasarkan KBRN, Kitab Tambo Rajo-Rajo Minangkabau dan Kitab Salasilah Kerajaan Minangkabau. Itu dasarnya. Selebihnya adalah berdasarkan cerita turun-temurun melalui kaye dan curito. Kaye itu semacam hiburan, mungkin dulu melalui saluang atau apa gitu yang turun-temurun, dan itu sudah pasti banyak yang berubah dari alur yang sebenarnya. Jadi
Bukti yang ada itu cuman baru ya dari 2 kitab tamu itu aja. Oh gitu ya. Berarti itu berupa hikayat ya? Kalau hikayat kan ceritanya, kalau bukti sejarah yang mungkin sedikit diakui lah walaupun secara ilmiah pun tidak bisa terlalu dibenarkan adalah dari kitab Salasilah Rajo-Rajo Minangkabau. Dan itu cerita itu juga putus sampai kepada Raja Menangkerang 6. Karena kerajaan sudah dihapus semuanya, kan diusir semuanya anggota kerajaan itu. Itu sudah selesai sampai di situ. Setelah itu nggak ada lagi sejarah tentang siapa, apa, dan bagaimana kerajaan Kajang Rasam itu. Ada enggak di dalam sejarah itu tuh siapa rajanya ketika itu? Ada. Ada itu ya? Suta Menangkarang itu. Ah, Mahendra, iya. Suta Menangkarang. Bisa itu dasar masuk untuk Pak Zul. Itu kan Benar. ada ditulis di buku itu Lintasan Kabut Sejarah Panijawan yang pernah ditulis oleh A.R. Caniago Datuk Rajo Sampono. Dia salah satu kerabat kerajaan Pagaruyung itu. Dia peneliti sejarah, dia juga wartawan itu. Saya juga pernah sempurnakan tulisan itu, saya tulis sendiri, terus saya cari riset sumber-sumber yang lain, ada 100 halaman lebih, akhirnya tidak jadi saya tulis, saya buang semua jadinya. Apa yang sudah saya riset itu saya buang semua berdasarkan kitab-kitab yang ada itu dan tulisan A.R. Datuk Rajo Sampono. Bisa deh ditulis deh 2 halaman deh. Ya buat apa? Dacal cari aja di kitab itu apa? Itu kan Dacal punya itu. Enggak, Ya, dikemas menjadi tulisan menarik gitu yang kalau menteri mana tahu baca buku tebal-tebal gitu. Semacam eksekutif summary-nya di sebuah orang kubur sejarah lah gitu. Ya. Ya kita lihat nantilah gimana ininya. Biar Kalau saya tuh lagi jadi mood, lampiran saya di proposal gitu. Ya kalau saya lagi mood nanti saya tulis, kalau nggak mood ya nggak saya tulis. Cari moodnya lah. Lemotnya dapat bini. Sorry Pak Sekjen. Buyut tengah malam. Kalau itu lah proposal ke-28 ya Bu itu. Lah ke-28 nanti Bu. Baik, mungkin yang lain barangkali kalau untuk susunan pengurus barangkali mungkin nanti aja kali Dacal ya. Mungkin malam ini kita cukupkan ya. Kita cukupkan barangkali untuk yang susunan pengurus nanti kalau ada Pak Wali kita rancang dulu. Yang penting yang tadi dah kita sampaikan koordinasi untuk pengurus yang baru yang mau kita SK-kan nanti kita rapikan. Itu nanti diadakan semacam pelantikan. Kita tunggu dari Bang Nas nanti seperti apa. Ditayangkan itu draft penitia pembangunan. Itu nanti aja mungkin Dajjal. Itu nanti di aja kali kayak karena malam hari ini cuman kita ketua 2 malam ya aja Pak Sukwan. Karena udah memungkinkan kalau ada Pak Wali tidak masuk kan? Ya, oke. Nah, nanti mungkin di Pak Wali kalau bisa ketuakan enggak jodoh Pak kan? Ya tidak ada. Mungkin nanti kita pending lah untuk yang itu untuk panitia itu nanti kita susun dulu draftnya seperti apa. Bagusnya nanti yang mau komunikasikan jo Pak Zulifah, Pak Zul, Pak Aja Dacal. Kalau udah pas nanti baru kita ini lemparkan ke grup mungkin PRM nanti untuk sementara. Barangkali itu mungkin hasil. Nanti untuk pelantikan baju HW sumbang saya gitu. Nah kalau saya mah punya bajunya, makanya kan saya juga. Iya, ketua mah punya, yang lain belum kan? Ya nanti bisa digampang. Baju apa tuh baju apa? Kayak pramuka. Tapi baju Muhammadiyah HW namanya Hizbul Watan. Ya nanti perwakilan di kampung bolehlah nanti dikasih 2-3 biji untuk sebagai simbol lah. Ya semua pengurus. Ya. Bisa. Bolehlah nanti itu di untuk apa aset ya. Baik, mungkin itu barangkali malam kini yang dapat kita informasikan berkaitan rapat kita malam hari ini melalui Zoom. Walaupun acaranya ini sedikit di bawah santai, tapi minimal ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, susunan konsolidasi organisasi sudah kita sampaikan berkaitan dengan tugas-tugas dari masing-masing majelis, di
Mudah-mudahan nanti kita sempurnakan nanti susunnya seperti masukan dari Pak Nas tadi, juga ada ketua umum dan ada ketua harian, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki dulu, nanti baru kita sebarkan lagi sambil menambah nanti anggota-anggota yang belum masuk di pengurusan. Dan tentunya nanti kita minta komitmen kita bersama untuk memajukan ranting Muhammadiyah ini. Yang jelas di Muhammadiyah itu kalau ibaratnya bekerja dulu, baru nanti ada transport belakang hari gitu. Kalaupun itu ada transportnya, kalau enggak lillahi ta'ala gitu. Kira-kira biasanya begitu. Tapi masa sih kalau bekerja nggak mungkin nggak ada, kalau nggak ada paho nggak ada kaki gitu. Kalau nggak ada usaha nggak ada rezeki. Pastilah itu nanti. Mudah-mudahan inti sebagai langkah awal bagi kita untuk mendirikan ranting ini semata-mata hanya untuk kemaslahatan masyarakat kita di Paninjauan yang terutama ya. Mudah-mudahan sebagai sebuah ikhtiar kita memajukan negari, mudah-mudahan negari kita ini benar-benar menjadi yang bisa maju seperti negara-negara yang ada di daerah-daerah lain gitu. Nah, melalui beberapa program-program yang nanti kita tawarkan. Yang lainnya nanti kita undang nanti untuk pelantikan. Kalau yang nanti disediakan Zoom juga nggak ada, Pak Jal? Hah? Disiapkan Zoom nggak? Nggak usah. Kapan? Zoom-nya mau disiapkan juga, Zoom. Nggak usah kali ya? Untuk pelantikan kalau siap. Kita siapkan. Nanti disiarkan aja nanti kalau mau apa. Ya harus kita. Nanti saya siapkan nanti di kampung dah. Live Zoom. Di kampung nanti kalau. Nah, ya. Kalau ada nanti laptopnya 2 nanti kan lumayan bisa minimal dilihat lah, minimal orang di ini melihat. Oke, barangkali itu untuk dokumentasi itu. Ya, untuk malam hari ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan waktu yang kita sudah pergunakan di dalam rapat Zoom ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah juga meridai kegiatan-kegiatan kita. Mari kita akhiri pertemuan hari ini, malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak John, terima kasih Anto, Hendra, Pak Sekjen, dan Aulia Ardi, Eri Fadli, dan lain-lain. Ya Pak John, buatlah foto Pak John. Tutup ya? Ya, tutup ya. Ada doa penutup nggak? Oh ya, kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John, buatlah video tuh Pak John. Nanti dimasukkan ke YouTube biar terkenal ya Pak John dari Buya dari Bengkulu tuh. Nanti biar siarkan di Fayo TV. Siap Pak John. Nah, Insyaallah. 5 menit jadi nak 2 menit lagi proses Pak Ketua. Ya. Tematik baru aja Pak John. Saya TIK petang baru jadi. Jadi hadis cik hadis ini Pak John. Si hadis rekam mengecek berekini ke. Setelah itu lah diupload kok masuk ke apa? Oke kita lagi cari apa link YouTube. Salah satu rekomendasi hasil pengajian orang gitu. Supaya dibuat pengajian tematik gitu yang ya kan tuh kan Pak John yang mengusulkan tematiknya itu lah yang ringan-ringan dulu. Pak Nas ya ringan-ringan dulu ringan-ringan misal hadisnya di sana gitu. Atau misal kalau mau kok bagian pendidikan yang bisa mau phone yang banyak yang dikupas untuk pendidikan. Propos apa draft tadi itu bisa masuk PDF untuk baca-baca Pak Ketua? Draft mana? Draft yang mana? Yang apa tadi itu? Yang PowerPoint tadi itu. PowerPoint Pak Zul bisa kali. Itu disampaikan nanti di waktu tanggal 19 Pak John. Ini masih banyak perbaikan Pak John. Nanti lah. Iya. Ini baru draft tuh. Nantilah. Habis tanggal 19 bawa gitar itu. Tanggal 19 nanti kan ada apa? Nanti ada webinar gitu Don. Mudah-mudahan nanti banyak pesertanya karena kita harapkan nanti Pak Warek ya, Wakil Warek 1 itu Pak John sih ketua dulu kuliahnya di hadisnya sama Pak Ketua Ranting dulu. Apa tuh? Itu kan masih bahasa-bahasa sekuler tadi itu. Jadi
Lu islamisasi. Lu islamisasi lah. Iya. Islamisasi ilmu-ilmu. Iya. Nunggu dulu referensi dari Ketua Ranting sama Al Ustadz Putra Joni. Joni Baru Putra. kita kayak biar pede kan. Nah. Pak Joni Putra kau dulu aktifnya di Muhammadiyah, Pak Zul. Dulunya Muhammadiyah dari awak, mah. Gitu. Cuman dia Pernah jadi ketua komisariat Kota Solo dulu. Cuman lama. Cuman beliau jadi PNS, akhirnya tinggal Muhammadiyah tuh di NU. Di apa di Depak tuh kan banyak NU, jadi tidak bisa bergerak gitu. kalah bersaing kalau di. Iya. Cuman karena darah-darah Muhammadiyah itu sunah kalah dalam